Jakarta Selatan adalah salah satu wilayah administratif DKI Jakarta yang terkenal dengan rumah gedong, ekspatriat, tempat dugem, PIM, PIM-PIM, PIM-PIM-PIM, PIM-PIM-PIM-PIM-PIM, hingga anggota paguyuban warganya yang tidak biasa mulai dari Raffi Ahmad, Baim Wong, Ahmad Dhani, Nikita Willy, Atta Halilintar, hingga Raditya Dika. Jakarta Selatan, sebuah wilayah yang lebih sering terdengar seperti gaya hidup daripada lokasi di peta. Disinilah bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi juga identitas. Di sini, kopi bukan hanya sekedar minuman, tapi ritual sosial. Di sini, nongkrong sering terasa seperti kerja, dan kerja sering terasa seperti nongkrong. Apakah di tempat seperti ini, MBG masih terasa urgensinya? Mari kita ulas lebih dalam di Wonderful Indonesia. Fenomena anak Jaksel sebenarnya bukan dimulai baru-baru ini. Ia adalah hasil dari kurang lebih 80 tahun pengembangan yang sangat selektif. Dimulai dari tahun 1948 ketika Kebayoran Baru dirancang sebagai kota satelit pertama Indonesia. Lalu era 1980-an ketika Blok M naik menjadi ikon pop Jakarta dan melahirkan istilah-istilah legendaris seperti nyokap, kece, bokis, dan slang-slang om-om lainnya. Tahun 1990 ketika Senopati pelan-pelan dikenal dan kembang resmi jadi kampung ekspatriat, sampai tahun 2018 ketika bahasa anak Jaksel, which is literally basically jujurly, perlahan viral di media sosial. Untuk mengenal Jaksel lebih jauh, saya akan mencoba menguliknya bersama narasumber saya yang katanya anak Jaksel banget. Selamat siang, Mas Raka. Oh, ini Kak Fuad ya? Betul sekali. Nama aku Raka, tapi gua tuh kepanjangannya technically Neraka. Neraka? Yes, a little bit edgy kan? Iya sih, lagian neraka kan artinya orang nggak pengen deket-deket dengan neraka kan? Exactly, kayaknya dulu nyokap gua sih waktu ngasih nama itu pengen punya vibes yang sedikit bold, hot, dan dangerous. Iya. Anyway, ini gue pengen nanya-nanya soal Jaksel. Mas Raka bisa bantu jelasin? Sure, bisa aja. Tapi disclaimer dulu ya Kak ya. Gue tuh bukan anak Jaksel yang OG banget. Gue tuh udah jadi anak Jaksel karena terpengaruh environment sama vibes-nya aja. Nanti gue coba kenalin ini tempat-tempat di Jaksel yang terkenal di mana aja. Oke. Anak Jaksel sebenarnya bukan tentang domisili, tapi soal cara bicara, cara berpikir, dan cara memandang dunia. Bahasa gado-gado Inggris Indonesia yang pertama kali viral tahun 2018 lewat media sosial ini, menurut pakar sosiolinguistik, muncul karena banyaknya bisnis internasional di kawasan ini. Sehingga bahasa Jaksel bukan sekedar gaya-gayaan, melainkan hasil dari akulturasi budaya kebarat-baratan. Sebenarnya ini juga terjadi di Senayan. Pemerintah seringkali menggunakan istilah-istilah keren untuk mengaburkan makna sesungguhnya. Korupsi disebut efisiensi, julid disebut miskomunikasi, atau kedunguan yang disebut inkompetensi. Belum lagi oplosan jadi blending dan berbeda menjadi antek-antek asing. Prof, anak-anak Jaksel itu terkenal dengan open-minded ya? Ya bener sih, karena di Jaksel itu banyak ekspatriat, jadi taraf ekonomi masyarakatnya juga high-end, gak kayak orang-orang biasanya. Nah, jadi biasanya tren dari luar negeri juga lebih cepat duluan masuk, diadopsi di Jaksel, baru setelah Jaksel diikuti tempat yang lain. Apa aja tuh contohnya? Banyak sih ya, misal ada tren pemikiran, misalnya kayak ya child free, LGBT, free sex, open-minded, open relationship, dugem, FOMO, YOLO, mental health, climate change, atau sekedar tren makanan kayak makanan Jepang ya sushi, steak, Korean food, sampai vegan atau yang ada yang toksik-toksik gitu ya kali ya. Ngomong soal vegan nih, saya dengar di Jaksel tuh ada resto vegan di mana salah satu menunya itu adalah daging, tapi yang terbuat dari tempe. Bener,
Itu tuh ada tuh di resto-resto vegan. Lo kalau emang maunya daging kenapa nggak makan daging aja? Kenapa harus makan tempe tapi rasa daging? Ya kan orang vegan nggak makan daging, At. Iya, makanya mereka pada makan tempe kan. Tapi kenapa tempenya diubah jadi rasa daging? Nggak bisa move on kali ya, At ya. Karena orang-orang vegan itu masih pengen ngerasain daging atau ada yang penasaran juga sama rasa daging. Oh berarti boleh ya, misalnya saya masak sapi tapi rasa babi. Soalnya kan saya penasaran nih sama rasa babi, Prof. Saya kan muslim tapi nggak boleh kan. Jadi boleh nggak saya masak sapi tapi dibuat sebabi mungkin gitu? Bisa cari contoh yang lebih halal nggak? Analogi hijab deh. Nah, hijab deh coba. Makan tempe bentuknya daging, itu sama nggak dengan tren hijab berponi? Waras lu. Jadi tetap berhijab, cuman ada poninya. Karena gue pengen berponi, tapi gue hijabers. Gitu nggak, Prof, kira-kira? Sudirman Central Business District atau disingkat SCBD adalah area seluas 45 hektar yang berdiri di tengah segitiga emas Jakarta. Area yang dulunya adalah pemukiman kumuh ini sekarang menjadi area perkantoran premium yang dibangun oleh PT Danayasa Arta Tama milik Tommy Winata, salah satu dari 1% konglomerat Indonesia. Bayangkan, satu orang bisa punya kota, sementara kamu punya apa? Nah, ini kantor gue, Mas. Mostly tiap hari hampir di sini sih, tapi kalau gue lagi bosan, gue WFC sih. WFC? Apa itu? Work from cafe. Oh, yang biasa bawa laptop ke kafe itu ya? Iya, kan aku itu sebenarnya sosial media spesialis. Apa itu? Admin IG, admin. Oh, Karena klien kami itu biasanya internasional, jadi kami ngomong bahasa Inggris seperti ini tuh must have, karena ini kebutuhan banget untuk klien-klien internasional kami. oh bukan tuh gaya-gayaan, bukan. Terakhir dari mana negaranya? Klien terakhir sih Timur Leste. Anak Jaksel punya budaya nongkrong yang khas, mulai dari kafe, tempat brunch, hingga klub malam yang tersebar luas di sepanjang Kemang dan Senopati. Belum lagi anak SMA yang hobinya ke mall seperti Sensi atau Kokas. Meskipun namanya tempat nongkrong, kegiatan di kafe seringkali berupa meeting, mengerjakan laporan, kadang juga jadi tempat gibah kelakuan boomer dan Gen X yang kelakuannya bikin Gen Z khawatir pada masa depannya. Habisnya mereka kerjanya nggak becus, malah nyalahin Gen Z yang katanya ngopi terus. Kalau profesor suka nongkrong juga? Jarang sih. Dulu pernah di tempat makan. Itu pun bareng keluarga karena ada yang ulang tahun ataupun ada papi mami ngajak bareng makan, barulah kita ke kafe. Oh, keluarga profesor ngerayain ulang tahun di tempat makan? Bener. Kenapa nggak di hotel? Gua balik nanya kenapa harus di hotel? Nah itu, kenapa harus di hotel kan? Apalagi yang 200 juta semalam, Prof. Maksud lu ngapain? Ulang tahun, Prof. Iya, tapi ngapain di hotel yang semalam 200 juta? Udah gila, Pak? Oh, jadi menurut profesor, orang yang ngerayain ulang tahun di hotel seharga 200 juta semalam itu orang gila? Enggak sih, maksud gua kaget aja sih. Ultah tuh kan menurutku ya kalau mau untuk diingetin bahwa saya dia ulang tahun, ya nggak apa-apa. Tapi ya jangan semewah itu kali. Istriku aja kalau milad cuma aku kasih bunga. Hadiah apa? Buna? Bunga. Kenapa nggak buna? Lah, kan aku bilang aku ngasihnya bunga, bukan buna. Apa sih buna? Pokoknya ada. Nongkrong bagi anak Jaksel actually bukan kegiatan biasa. Disinilah tempat sebagian orang menunjukkan identitas dirinya. Ada yang berpenampilan overdressed biar kelihatan nyampe. Ada yang ngikutin standar tren terkini seperti standar merek tumbler supaya nggak dibilang solasier. Ada juga yang justru nggak mau dress up biar nggak kelihatan trying to fit in banget. Which is most likely adalah orang-orang yang emang udah cakep without even trying sih. Anak Jaksel tuh emang doyan banget nongkrong ya, Kak? Ya ini kan udah kayak survival basic banget buat kami. Karena kami itu kan kalau Senin sampai Jumat udah WFC. Terus juga sorenya kita cafe hopping. Dan malamnya tuh sibuk clubbing. Weekendnya sudah sibuk juga healing. Jadi kalau nggak bisa fit in dengan culture nongkrong begini, ya nggak bisa survive, Kak. Iya. Mas Raka emang clubbing juga? Dulu sih. Kalau sekarang itu aku lebih prefer halal lifestyle. Oh, pantas makannya Xiaomi. Ini kan halal integrity-nya nyampe banget kan? Ih, kalau ini sih rasanya udah unbeaten banget loh, Kak. Ah, iya. Tapi Mas Raka nggak bawa laptop, katanya mau work from cafe. Aku work from cafe-nya gini loh. Izin ya.
Karena aku OB di sini. In the end of the day, tempat bukan cuma soalan letak geografis, tapi tentang manusia yang hidup di dalamnya. Kota sevintage Jaksel hingga kini tetap menjadi berkelas karena adanya Gen Z yang mewarnainya. Sementara kota semegah IKN bisa jadi nggak ya? Sampai nanti kita jalan lagi. Wonderful Jaksel, wonderful Indonesia. Oke, thank you banget Mas Raka udah nemenin keliling Jaksel. Anytime Kak. By the way, doain gue ya, gue mau merintis jadi content creator juga nih. Oh iya? Iya, gue mau bikin channel YouTube. Channelnya apa? Coba gua mau subscribe dong. Mana? Namanya Raka Booming. Karena harapannya nanti channel gue bisa booming. Kok kayak nggak asing ya? Ya emang gak asing, gue kan bukan antek-antek asing. By the way, goodbye ya, thank you.